3, 2, 1, open the book. Kembali lagi di Be All Channel, belajar online channel, tempat kita belajar berbagai macam pelajaran. Jangan lupa sebelum tonton, like dan subscribe channel ini. Welcome to the club. Oke, student, hari ini kita akan belajar lagi mengenai hal-hal baru. Oke, now we are going to learn about adverb of frequency. Well, what is adverb of frequency? Okay, in bahasa, adverb of frequency means that kata keterangan frekuensi. Loh, kok frekuensinya belum berubah ya, Pak? Ya, frekuensi ini artinya kurang lebih fakta atau keadaan terjadinya sesuatu, seberapa sering terjadinya sesuatu, seperti itu ya. Jadi keterangan seberapa sering sesuatu terjadi. Contohnya, kita sering makan, kita jarang naik pesawat. Nah, itu yang dimaksud dengan adverb of frequency itu adalah sering, jarang, tidak pernah. Nah, itu. Oke, itu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris nanti kita akan pelajari. Oke, sebelum kita lanjut, here there are many vocabularies that I have written here. Oke, pertama, adverb of frequency ini akan kita hubungkan dengan vocabulary atau kosakata mengenai olahraga yang minggu kemarin sudah kita pelajari ya. Di sini ada nama olahraga dan place. Place ini adalah tempat kita melakukan olahraga tersebut ya. Sebetulnya tidak harus di tempat-tempat ini, tapi lumrahnya tempat-tempat inilah yang menjadi tempat untuk melakukan olahraga yang ada di sebelah kiri. Oke, yang pertama, football. Football itu lumrahnya ada di stadium. Oke, boxing in the ring, swimming in swimming pool, surfing, beach, rafting, river, running track. Oke, ini ada berbagai macam tempat. Football tahu kan? Sepak bola, boxing, tinju, swimming, berenang, surfing itu papan berselancar, rafting itu yang pakai balon tuh yang di sungai tuh, pakai apa? Sampan itu, semacam itu. Lalu running itu artinya berlari. Oke, let's go lanjut ya. Oke, here I have written so many adverb of frequency. Oke, ini ada beberapa adverb yang artinya sama ya. Kalau kalian punya bukunya, ini saya bukunya berdasarkan buku mass media ya, buku cetakan mass media untuk kelas 5. Oke, kalian bisa lihat di halaman 43 ya. Sebetulnya di buku itu usually, normally, and generally itu ditempatkan di tempat yang berbeda. Sometimes dan occasionally juga ditempatkan yang berbeda. Seldom and rarely ditempatkan di tempat yang berbeda. But di sini saya satu tempatkan. Kenapa? Karena setelah saya cek dari berbagai macam kamus, baik itu Google Translate, Merriam-Webster, lalu ada kamus-kamus lainnya yang saya gunakan, ternyata usually, normally, and generally ini adalah sebuah sinonim. Sometimes and occasionally ini merupakan sinonim, artinya pun sama. Seldom and rarely artinya pun sama. Saya khawatir kalau saya pisah atau bedakan seperti di buku, kalian akan kebingungan, loh bedanya opo gitu ya. Nah, ini maka dari itu kita samakan, karena dari kamus-kamus bahasa Inggris pun kata-kata ini memiliki arti yang sama dan di tempat yang sama karena mereka merupakan sinonim. Oke, yang pertama kita ada kata always, artinya selalu. Usually, ikuti cara bacanya ya. Usually, normally, generally, ini artinya biasanya. Often, sering. Sometimes, occasionally, terkadang. Seldom, rarely, jarang. Never, tidak pernah. Pak, ini maksudnya apa dari ada 100% sampai 0%? Sebetulnya ini hanya peringkat saja bahwa ketika kita melakukannya, selalu melakukannya, kita menggunakan kata selalu tentu saja ya. Jika kegiatan itu kita lakukan terus-menerus tanpa tidak pernah melakukannya, maka kita mengatakan dengan selalu kan. Nah, ini ada di posisi pertama, always. Kalau misalkan tidak selalu kita lakukan tapi sering, kita bisa mengatakannya yang kedua, jenjang yang kedua itu adalah usually, normally, atau generally, biasanya. Tapi di bawah itu kita sering nih biasanya melakukan itu tapi tidak
tidak selalu melakukannya juga. Nah, kita bisa mengatakan dengan often, ya. Ini often, tulisan often, ya. Di bawah often kita ada lagi terkadang, sometimes, occasionally, lalu ada kata lagi jarang, lalu yang terakhir tidak pernah. Ini menandakan bahwa kita tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Well, here are other adverbs ya. Di sini ada adverbs lainnya, kata keterangan lainnya ya. Nah, kalau tadi kata keterangan itu tidak jelas, sebetulnya tidak jelas. Saya selalu pergi ke sekolah. Selalu ini selama apa, sebanyak apa, setiap hari apa, berapa bulan, itu tidak jelas. Tetapi di sini adverbnya itu keterangan waktunya lebih jelas. Contoh every day, setiap hari. Kita tahu setiap hari berarti Senin sampai Minggu. Lalu ada once a month, sebulan sekali. Kita jadi tahu seberapa sering dia melakukannya. Sebulan sekali, 4 times a day, 4 kali sehari, daily, setiap hari, weekly, setiap minggu, monthly, setiap tahun. Sorry, monthly doesn't mean setiap tahun, but setiap bulan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Untuk kata always artinya selalu. Here. Oke. I always watch football match in stadium. Means saya selalu menonton pertandingan sepak bola di stadion. Read, I always watch. Lanjut. Okay, for usually, normally, and generally. Okay. Biasanya. Here, they usually watch boxing on Monday. Mereka biasanya menonton tinju pada hari Senin. Lanjut. Ternyata ini ada contoh lainnya juga. Ada they normally watch boxing on Monday. Karena artinya sama ya. Ini artinya sama semua. Lalu ada they generally watch boxing on Monday. Ya, mereka semua artinya sama. Usually, normally, generally. Tapi posisinya tetap sama setelah kata they, usually, normally, generally. Itu verbnya watch. Lanjut. Often, sering. We often go to the river for rafting. Kami sering pergi ke sungai untuk rafting. Ya. Nah, ini sama. Lihat, strukturnya sama. We sebagai subjek, often adverbnya, lalu kata kerjanya. And then here we have sometimes. What does it mean? Sometimes, terkadang. Okay, terkadang. Rani sometimes goes running with her father. Rani sometimes goes running with her father. Terkadang Rani pergi berlari bersama ayahnya. Coba kalian ingat-ingat. Ada nggak kata lain yang mirip dengan sometimes? Apa? That's right. Occasionally. Ini artinya juga sama, terkadang. Oke? Rani occasionally goes running with her father. Ini artinya sama. Kalian bisa gunakan kedua kata ini pada adverb menerangkan kejadian yang sama. Oke? Next. Seldom atau jarang. Nah, seldom ini artinya jarang. Nah, sebagai contoh, I seldom go swimming alone. Apa artinya? Saya jarang pergi berenang sendiri. Oke. Nah, selain seldom, tadi ada kata apa yang sama dengan seldom? Sinonim dari seldom. That's right. Rarely. I rarely go swimming alone. Saya jarang pergi berenang sendiri. Ya, mungkin biasa dengan teman, dengan saudara, keluarga, ya, tetangga, macam-macam. Oke, lanjut. Never, tidak pernah. Ini adverb yang terakhir ya, menyatakan kejadian yang tidak pernah kita lakukan. Sebagai contoh, lanjut. I never surf in the beach. Oke. Saya tidak pernah berselancar di pantai ya. Oke, maybe kita cuma emang main-main aja kan ke pantai biasanya, karena berselancar ini tidak mudah dan kita harus belajar ya, dan alatnya pun lumayan mahal ya. Oke.
Itu tadi contoh-contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency. Well, now we are talking about structure in sentence ya. Struktur dalam kalimatnya. Nah, tadi saya sudah sedikit menyenggol ini di beberapa contoh kalimat ya. Jadi, adverb of frequency ini diletakkan di depan verb, tapi diletakkan setelah subjek. Ini contohnya. Subjek dulu, lalu adverb of frequency atau adverb apapun, lalu verb, lalu terakhir objek. Ya, ini sebagai contoh kalimat ya. I, subjek, adverb of frequency-nya always, verbnya play, objeknya football. Nah, setelah kata adverb of frequency ini, verbnya ini harus verb asli, ya. Kecuali she, he, it, ingat, kecuali she, he, it, kata kerjanya harus tambahkan huruf S. Betul sekali. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut. Oke, can you write down your activity using adverb of frequency? Bisa nggak kalian menyatakan atau menuliskan aktivitas kalian yang menggunakan adverb of frequency? If you can do it, you can write it on comment, okay? But before I close, I wanna give you an assignment, but this assignment is speaking, no, not speaking, but listening skills, okay? We are going to have listening skills, okay? Kalau kalian punya bukunya, buku terbitan dari Mass Media kelas 5, kalian bisa membuka buku kalian page 44, okay? You can open your book page 44. Nah, di halaman 44 itu ada cerita tentang si Nanda. Nanda ini punya kegiatan. Oke. Nanti kalau kalian tidak punya bukunya, setelah ini saya akan memperlihatkan kalian soalnya. Kalian bisa pause, bisa kalian screen capture, bisa kalian tulis dulu di buku tulis, lalu nanti saya akan membacakan cerita dari Nanda. Nah, nanti kalian isi di tempat yang kosong ya, fill in the blank. Oke, kita mulai. Oke, listening skills section. Here, I will tell you a story about Nanda. Then, you have to fill in the blank. Okay, let's go. Saya ulang sekali lagi ya. In bahasa. Oke, listen carefully to the story. Setelah ini dengarkan dengan seksama dengan baik ya cerita tentang Nanda. Nah, di sini ada garis-garis ya. Di situ nanti kalian isi dengan adverb of frequency yang akan saya ceritakan. Oke? Kalian sudah siap? Oke, yang punya buku saya berikan waktu untuk membuka bukunya dulu. Oke? Saya berikan waktu untuk membuka bukunya. Jika kalian tidak mempunyai bukunya, silahkan bisa kalian screen capture ya. Lalu nanti kalian isi ya di kertas lembar atau dimanapun. Oke? Sudah siap? Oke, saya kasih waktu buat buka bukunya. 199 10. Oke, kita mulai ya. Oke, listen carefully. This is a story about Nanda. Okay. Hello, my name is Nanda. I'm 12 years old. I will tell you about my daily activities. Every day, I wake up at 5 in the morning. Then, I take a bath and prepare to go to school. I go to school from Monday to Friday, while Saturday and Sunday my school is off. I sometimes go to school by bicycle or walk with my friends. I never come late to the school because my house is not far from school. Every Wednesday afternoon, I go to Kumon class. Every Tuesday and Friday afternoon, I practice badminton. On Saturday morning, I occasionally go to car-free day with my family.
On Saturday afternoon, I usually play video games with my brother. I only play video games on the weekends. Every Sunday morning, I usually go swimming with my dad and brother. Every Sunday afternoon, I often help my mom watering plants and cooking for lunch. Ya, itu tadi cerita mengenai Nanda. Sekarang silahkan kalian isi jawabannya. Oke? Kalian bisa mengirimkan jawabannya di kolom komentar. Thank you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share your knowledge. Okay? See you next time.